Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa hari ini hari Kamis 19 Mei 2022, hari yang sangat volatil. Pagi-pagi terjadi panic selling, tapi perlu kita bangga IHSG kuat, mantap. Udah kayak kampanye aja ya, IHSG kuat. Seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG yang hari ini sempat gejolak turun untuk belanja. Ayo, siapa yang panik hari ini? Atau siapa yang tadi pagi dapat diskonan? Kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik juga. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cara tinggal klik link Sosiabes di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, ketik, atau saran, silakan sampaikan aja via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kalau support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Langsung aja kita akan masuk ke transaksi. Akhir-akhir ini rame ya transaksinya ya, karena volatil memang. Jadi transfer itu kan transaksi keluar masuk. Jadi ya semakin rame semakin besar transaksinya. 17,973 triliun dengan perdagangan asing hari ini net sell dengan jumlah 265,64 miliar. Di pasar reguler 293,68 miliar, di pasar nego 28,04 miliar. Jadinya totalnya net sell 265 miliar. Kalau kita lihat juga IHSG strong sendiri. IHSG sama Shanghai sih tepatnya. Yang lain merah semua, mau US, Europe maupun Asia ya, semuanya merah. Bahkan US turunnya dalam banget, Dow Jones, Nasdaq itu dalam-dalam semua. Dan IHSG kita strong ya, diangkat oleh Goto. Dan langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham-saham yang dibeli oleh asing. Ada Bank Mandiri 92,3 miliar, Inco 75,8 miliar, NFCX 65,3 miliar, BBNI 50,5 miliar, Adaro 49,5 miliar, Pegas 41 miliar, Alfamart 37,1 miliar, Bank BRI 41,8 miliar, Antam 25,6 miliar, Astra 25,3 miliar, Mitratel 19,4 miliar, Bivin 15,7 miliar, INDF 12 miliar, Akra 11,9 miliar, CTRA 8,7 miliar, Pakuwon 8,6 miliar, INKP 4,1 miliar, DMMX 3,5 miliar, S Hardware 3,3 miliar, dan ICBP 1,3 miliar. Masuk ke saham-saham yang jualan asing, ada BBCA 163,1 miliar, MTEK sesuai view kemarin 155,6 miliar, PTBL 86,9 miliar, Arto 86 miliar, ini MVP hari ini, MDKA 80,3 miliar, TINS 58,6 miliar, Telkom 44,4 miliar, SMGR 25,5 miliar, Tower 24,6 miliar, Unilever 20,7 miliar, BBHI 20,5 miliar, ITMG 17,4 miliar, Indi 15,4 miliar, Yudi Traktor 13,9 miliar, Excel 11,5 miliar, CMNT 11,2 miliar, KLBF 8,7 miliar, Tebik 6,1 miliar, dan SMDR 3 miliar. Langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang hari ini sangat volatil ya, sempat turun bahkan sampai 6.600. Saya sih sebenarnya sudah siap ya hari ini koreksi, karena kemarin IHSG berhasil breakout. Saya kira juga cuma cukup sampai 6.700. Cuman ya jujur ini volatilnya pun juga lumayan dalam. Dia turun sampai 6.600, baru setelah itu dia breakout ke atas higher high. Menarik sebenarnya. Ini IHSG berhasil higher high ya. Engulfing? Enggak sih, tapi saya lupa piercing line atau apa ya, tapi ya enggak di bottom sih ini. Yang jelas ini hari ini IHSG berhasil higher high, which is itu bagus. Dan ternyata kenapa angkanya adalah 6.600? Karena 6.600 adalah Fibonacci 0,618. Saya pun nggak expect ya, saya kira dia cuma retest 6.730, 6.700, siap-siap belanja di sana. Tapi ternyata nggak, turun dulu sampai 6.600, kena 0,618. Setelah itu dia mantul, rebound, dan bahkan berhasil higher high.
Ini sebenarnya sudah menarik ya IHSG kalau kita lihat, kalau kemarin kita nyariin higher low higher high. Nah, ini di intraday sekarang sudah ada higher low dan higher high-nya. Karena kan hari ini kan low-nya 6.600 ya, sedangkan low kemarin di 6.648. Jadi ya dia sudah lower low. Dan ketika kemarin high-nya 6804, hari ini high-nya 6851, sudah terjadi higher high. Kalau kita lihat di intraday, saya yakin sudah ada cup handle atau apapun itu, yang jelas sudah higher low dan higher high di intraday. Mana nih? Ya gini lah ya, ini cup. Lalu ini handle-nya, cuman terjadi sangat cepat. Nah ini ya, ini terjadi sangat cepat, jadi bentuknya kayak gitu. Tuh, cukup menarik, closingnya pun juga masih bagus. IHSG juga cakep lah. Dan untuk sekarang, ini ya, kalau kita lihat di intraday, mumpung kita lihat intraday-nya, 6.800 sudah jadi support intraday juga loh. Nih, 6.800. Dua kali dia mantul di sana, dan PR-nya adalah besok IHSG tidak boleh jebol 6.800. Kemarin kan saya bilang ya, 6.800 adalah resisten, dan ketika di breakout, nah resisten become support. Dites sekali, dites dua kali, dan PR-nya adalah higher high, seperti itu. View-nya masih sama, cuman supportnya naik, yang sebelumnya di 6.730, sekarang support naik di 6.800. Tapi kalau 6.800 jebol, ya supportnya berarti masih ke 6.730 lagi, seperti itu. Cuman kalau misalkan besok IHSG berhasil breakout 6.850, which is high hari ini, dan artinya dia higher high, targetnya adalah di 6.900, seperti itu. Kalau udah sampai di 6.900, sama saya tetap bakalan trailing stop ketat tuh, karena ini area kuat, nggak tahu bakal dibanting atau enggak. Cuman ketika udah kena 6.900 yang posisi floating profit, di trailing stopnya ketatin. Buat yang baru entry, stop lossnya juga diketatin, seperti itu. Cuman ya kalau misalkan dia breakout, bisa cakep juga ya, langsung reversal, karena sudah ada pattern reversalnya. Tuh, yang jelas mungkin kalau besok IHSG lanjut menguat, dan kalau menurut saya masih menguat, karena hari ini candle-nya bagus ya. Candle-nya anggap ini hammer di support ya, sama kayak waktu di sini lah 17 Mei. Ketika dia hammer di support, hari selanjutnya biasanya melanjutkan penguatan karena ibaratnya baru mantul dari lantai. Nah, kalau habis mantul itu kan tenaganya masih ada. Jadi ya saya rasa besok IHSG bisa kena 6.900. Nah, PR-nya tinggal apakah besok 6.900 mau di breakout atau enggak, itu bisa lihat-lihat di situ. Kalau di breakout itu bakalan cakep, tapi kalau misalkan gagal breakout, nah bisa trailing stop karena dia juga bisa pullback dulu, seperti itu. Batasi resiko aja, kita belum ada candle merah sama sekali ya. Worst case skenario apakah bisa gimana Mas? Ya, kalau skenario jelek banget ya, skenario super jelek. Ini bearish flag. Ya, kira-kira seperti inilah. Nah, bearish flag. Nanti ketika dia breakdown, targetnya setinggi tiangnya. Misalkan anggap pullback sampai 6.900 ya, target bisa ke sini 6.100. Tuh. Itu cuman skenario jelek aja. Yang jelas konfirmasinya masih perlu banyak ya. Jebol flag, lower low, dan seterusnya itu baru bisa terjadi. Cuman selama belum konfirmasi ya itu masih potensi doang. Semuanya potensi di market. Tugas kita adalah bikin view dan menjaga resiko. Itu aja. So, itu support sekarang 6.800. Next support di 6.700 sampai 6.730. Resistennya 6.850 dulu high hari ini. Kalau misalkan dia break high, nextnya ada di sekitar 6.900. Besok yang perlu di warning 6.900. Kita lihat aja apakah dia berhasil break atau mantul dulu. Entah mau break atau mantul dulu, nggak ada yang jelek kok. Tinggal kita menempatkan posisi aja. Setiap pergerakan selalu ada peluang. Seperti itu. Ini juga 6.900 bakal mungkin kena moving average ya. Ini EMA 20-nya besok bisa kena. Jadi ya itu yang saya maksud dengan area kuat. 6.900 sampai sekitar 7.000 lah. Itu area kuat banget. Kalau berhasil di break, ya saya rasa IHSG baru aman lagi. Seperti itu. Itu untuk IHSG, batasi resiko aja selalu, mau marketnya gimana pun. Langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dibeli asing dulu aja. Kita bahas dari Inco yang hari ini sudah valid reversal. Inco. Oke. Hari ini Inco naik 7,39% dengan candle yang bagus dan volume yang besar juga. Nah, ini view-nya Inco.
Terakhir dia bottom sampai ke 6.600 ya. Lalu kemarin dia sempat mantul dan di tanggal 18 atau kemarin dia reject dari resisten. High-nya tapi cuma sampai 7.400. Nah, hari ini dia turun sampai 6.800. Itu deket-deket supportnya ya. Shadow-nya kan sampai 6.800. Lalu setelah itu rebound dan higher high. Nah, potensi pattern yang terjadi adalah inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head, lalu shoulder kanan, dan sudah valid karena sudah closing dan volumenya pun bagus juga. Nah, PR-nya adalah 2, dia kan baru reject Fibonacci 0,5 di 7.700, tinggal antara besok dia mau langsung lanjut ke targetnya dulu 8.000 atau retest dulu. Nah, retest ke 7.400, 7.500 baru ke targetnya. Kalau misalkan dikasih retest bisa dimanfaatkan buat entry kalau menurut saya. Tinggal tentukan stop loss-nya aja seperti itu. Tapi kalau besok dia langsung ngacir ya rezekinya yang beli hari ini seperti itu. So far masih menarik, konfirmasinya sudah ada, tinggal lihat resisten dan support ini. Untuk support di 7.500 sampai 7.475, untuk resisten terdekat di 7.700 sampai 7.725, baru 7.975 sampai 8.000. Seperti itu. Kalau break 8.000, target 8.800. Kalau break 8.800, target ke 10.000-an. Seperti itu. Tinggal kita lihat aja kira-kira dia mau ke mana. Tapi kalau kita lihat bigger view-nya ya, sebenarnya menarik loh Inco ini. Ya, ini kemarin dia breakout, retest, sebelumnya resisten ya, become support. Kalau kita pakai weekly mungkin lebih sedikit noise-nya. Nah, kayak gini kan. Ini sebelumnya dia resist, di breakout, retest. Nah, kalau dia berhasil higher high, target bisa sekitar 10.000 untuk si Inco ini. Menarik, tinggal batasi resiko aja. So far arah sudah ke atas. Kita lihat dalamnya, tanggal 19 ya. Terjadi peak akumulasi hari ini setelah kemarin ada buangan ya, ditampungin lagi barangnya. Bayarnya pun juga bagus. CSAK, ZP, LG, RX. Sellernya ini ya, YP, GR, KK, XC, RF, AG, SK. Yang jelas sudah tersamerikan menjadi peak akumulasi. So bagus, tinggal ikutin TA-nya aja, support dan resistennya tadi. Itu untuk Inco. Lanjut coba kita cek apa nih, Antam kali ya, karena biasanya geraknya bareng. Oke, hari ini Antam naik juga 2,05% dengan candle yang tidak terlalu kuat dan volume yang masih belum besar. Beda ya volumenya Antam sama si Inco. Tuh. Cuman sisi bagusnya Antam sudah berhasil higher low dan higher high juga. Kalau Inco tadi jelas inverted head and shoulder, kalau Antam ada cup and handle ya. Di sini cup, lalu ini handle-nya dan berhasil breakout dan juga closing. Target naiknya sih belum tinggi, cuman yang jelas dia sudah higher low higher high, by structure-nya sudah cukup menarik. Nah, target ke sini dulu 2560. Itu kalau dari chart pattern cup handle. Nah, kalau kita tarik pakai Fibonacci 2940 sampai low-nya 2290, target naiknya ada di sini, di Fibo-nya ya. Yang pertama ada di sini 2540 sesuai dengan gap juga. Dan juga target dari cup handle tadi 2540 sampai 2570 target pertama. Target kedua 2620 sampai 2650, itu resisten kedua ya. Sedangkan untuk resisten ketiga 2690 sampai 2740 untuk menutup gap. Kalau misalkan bisa break 2740 ya, baru saya rasa dia ke 2940, dan kalau berhasil break juga bakalan cakep karena dia bisa double bottom juga dengan target sekitar 3300 kalau break ini. Cuman kalau menurut saya untuk sekarang dekat-dekat ini target ke 2700 dulu aja untuk si Antam ini. Kalau berhasil sampai break 2700 nanti baru diupdate lagi seperti itu. So far cakep, dia bottom tapi ya volumenya masih kurang besar, itu aja. Mungkin besok besarnya volumenya. Kita lihat dalamnya. Nah, hari ini Antam juga terjadi akumulasi. Cuman by moving average memang dia sudah kurang bagus. Tapi ya kalau kita lihat by structure-nya dia pasti area demand. Yang jelas selama dia nggak jebol 2300 saya rasa Antam bagus. Jadi ya kita lihat dulu aja kenaikannya kira-kira bisa sampai mana. Karena ini posisinya dia baru mantul ya. Jadi biarkan dia naik dulu aja kira-kira sampai mana. Seperti itu. Sama, batasi resiko aja. Untuk support sekarang ada di area 2400, 2420 sampai 2410. Itu support sekarang. Sedangkan untuk resisten tadi sudah disebutkan.
Itu untuk Antam. Lanjut coba kita cek DMM kemarin udah kita bahas ya. Lumayan dapat area buy. Kita coba cek yang dijualin asing. Apa nih yang menarik nih? Arto, kita bahas deh. Arto ini MVP hari ini ya. Dan saya yakin mungkin banyak teman-teman yang bermasalah di atas ini nanti bisa dimanfaatkan view-nya ya untuk exit-nya. Oke, hari ini Arto naik 19,79%, arah dia tapi masih ada over di atas. Jadi bidnya sampai paling atas tapi masih ada overnya kalau nggak salah. Nah, candle-nya sangat bagus, bullish engulfing disertai dengan volume yang sangat besar. Tanda-tandanya memang udah kemarin kok. Kemarin sudah ada yang ngambil barang, ini ketika dia doji terbalik dengan volume yang besar, itu sudah ada yang ngumpulin. Jadi ya sama kayak MTech, saya bahas kemarin itu. Doji, nah biasanya pagi-pagi shadow dulu, terus ditarik ke atas. MTech pun juga sama, sesuai view dengan yang kemarin ya. Nah, untuk saat ini dia langsung naik 19,79% ya, bareng sama si Goto. Dan ya dia baru mantul juga. Cuman memang untuk reversal masih butuh banyak konfirmasi. Sama sih, konfirmasinya adalah higher low dan higher high di daily. Itu aja. Cuman kalau misalkan dia tidak mau konfirmasi, ya bisa aja ini pullback untuk exit. Bukan untuk exit ya, maksudnya kayak pullback aja setelah dia turun tanpa volume. Nah ini saatnya pullback. Nah target naiknya, ini kan terakhir kan dia kena target turun ya, pas di Fibonacci. Dari sini sampai sini, pas di area 7100-an. Nah 7025 ya, dia bottomnya. Hari ini opennya di sana lalu dia rebound. Nah, sekarang kita balik aja untuk cari target ke atasnya. Ini high-nya 19.500, low-nya hari ini di 6.600. Nah, kira-kira seperti ini. Ini adalah target kenaikan dari si Arto by Fibonacci ya. Cuman memang dalam perjalanannya tetap harus diupdate. Resisten pertama adalah di 9625. Ini resisten cukup kuat. Selain ada Fibonacci 0,236, ada area supply yang sebelumnya area demand ya. Cuman yang mencurigakan adalah kemarin ketika jebol di sini tuh nggak ada volumenya. Jadi ada potensi ini adalah false breakdown dan dia siap menuju ke 11.500. Itu area kuat kedua. 11.500 sampai 12.000. Kenapa? Karena itu adalah neckline-nya ya. Sebelumnya kan dia double top breakdown di sana. Nah, ini barangkali mau pullback sampai ke sana nggak ada yang tahu. Yang jelas dalam perjalanannya perlu di-update. Untuk support sekarang kalau daily masih di 7.000, tapi kalau kita pakai intraday barangkali ada pijakan. Support Arto saat ini, nah ini kelihatan ya sudah ada pantulan, ada di sekitar 8.100 sampai 8.000 tuh, sampai 7.800. Ini juga ada support karena dia berhasil break high di sini ya. Ketika di breakout jadi resisten become support. Nah kira-kira seperti inilah kalau support intradaynya. Nih di 7.800, baru setelah itu di 8.150 sampai 7.900 seperti itu. Itu untuk support Arto saat ini. Kalau untuk area entry saya rasa masih agak susah ya ini ya, karena belum jelas juga pergerakannya. Lebih baik wait and see dulu aja kalau baru mau masuk. Atau kalau enggak ya pakai setup scalper aja. Tuh. Nah, kalau untuk target naik ini ya bisa sekitar 11.500 barangkali dikasih pullback ke neckline. Kita lihat dalamnya hari ini terjadi big distribusi. Flow-nya masih distribusi ya. Cuman ya ikutin TA-nya aja juga kalau menurut saya. Harusnya sih ada lanjutan besok. Tinggal kita lihat apakah itu sell on strength atau pullback ke atas seperti itu. Batasi resiko aja. Untuk Arto lanjut coba kita cek apa nih? Kita coba cek batu bara masih pada koreksi ya. Nggak jelek kalau menurut saya koreksinya. Kita coba cek yang merah-merah. Langsung aja nih. Kita coba cek dari ESA yang hari ini ARB ya.
Oke, hari ini ESA turun lagi 6,87% dengan candle yang solid jelas di ARB dan volume yang cukup besar juga. Agak kurang enak view-nya kalau menurut saya. Terakhir ESA kemarin ya, dia naik sampai 14 berapa kemarin tuh? 1405, lalu ada reject yang kuat dan closing di 1300-an dan sekarang dia jebol lagi. Eh, eh, eh. Untuk sekarang support masih di sini sih ESA ini jadinya 1150 sampai 1110 karena di arahnya ke bawah ya. Dan worst case skenario bisa aja ESA membentuk descending triangle. Nah, ini bisa dua sisi ya teman-teman ya. Antara bullish pennant atau descending triangle. Tinggal kita lihat kira-kira dia breakdown yang mana. Kalau misalkan dia kena garis biru, ada potensi ini adalah bullish pennant, symmetrical triangle. Cuman kalau misalkan dia sampai jebol di 1100, ada potensi jadinya descending triangle, yaitu reversal seperti itu. Cukup menarik kalau sekarang area kuatnya masih di sini sih, sekitar 1150 sampai 1100. Saya rasa ya kalau besok tidak ada perlawanan di tengah jalan, arahnya ESA ke sana dulu. Jelek apakah tidak? Kalau menurut saya belum jelek. Selama dia nggak patah trend line ini, ESA belum jelek. Tapi kalau ternyata dia jebol 1100 ya, itu proyeksinya bakal jebol juga. Trend line-nya itu baru kurang bagus seperti itu. So, sama batasi resiko juga untuk si ESA ini. Resisten masih di 1300. Untuk support 1150 sampai 1100. Kita lihat dalamnya hari ini terjadi big distribusi AZ ya. Kok saya agak dejavu. Kayak AZ itu ada ngambil barang di bawah, saya lupa tapi di mana. Kalau yang di sini ini ZP, ZP itu di sini. Nah, ini saya ingat saya ZP itu ini. Akumulasi 3 biji ini ZP. Kalau yang sini saya lupa. Kalau AZ di mana ya? Saya lupa. Kayaknya AZ juga ngambil di bawah sih. Jadi ini apa ya? Ya, kita lihat aja kode brokernya. Hari ini terjadi big distribusi. Seperti itu. Batasi resiko aja. Kalau menurut saya kalau mau toleransi sampai 1100. Tuh, selama dia nggak jebol 1100 harusnya masih oke. Cuman kalau average-nya tinggi perlu di-adjust posisinya. Seperti itu. Itu untuk ESA. Lanjut coba kita cek. Kita coba cek ADMR deh. Ini juga saham apa ya, saham fenomenal 2022 yang sekarang sedang koreksi. Oke, hari ini ADMR turun 5,35% dengan candle yang cukup solid dan volume yang cukup besar juga. Kita hapus dulu aja ya, kok kotor. Nah, untuk saat ini ADMR terlihat tadi ya sudah patah dari trend line-nya. Cuman kalau saya lihat dia belum ada reversal. Dan kalau dilihat dari bentuknya, ADMR cenderung membuat yang namanya falling wedge. Ini ada potensi continuation kalau memang dia nanti breakout ke atas. Nah, bisa kayak gini untuk view-nya dari si ADMR. Terakhir kemarin saya kira dia bakalan inverted cup handle ya di sini. Cup, lalu ini handle. Makanya ketika kemarin breakdown di sini tuh view-nya udah nggak enak banget. Tapi dia berhasil naik lagi. Nah, kalau sekarang sih ada potensi dia bisa descending triangle juga. Tuh. Ini ya. 1, 2, 3. Ini pattern reversal juga. Kalau memang nanti dia valid descending triangle, targetnya bisa ke sini. Kalau valid descending triangle, itu sekitar 1400-an lagi. Seperti itu. Itu kalau untuk view jeleknya. Nah, untuk view bagusnya gimana, Mas? Nah, view bagusnya itu tadi. ADMR potensi membentuk yang namanya falling wedge. Dan ini kalau misalkan nanti dia berhasil breakout, targetnya bisa ke sini dulu, 2800. Nah, kalau break 2800 baru ke atas lagi. Kalau dilihat dari Elliott Wave-nya kayaknya sudah kelar ya ini ya. 1, 2, 3. ABC ya. ABC correction wave. Dan kalau nggak salah ya, itu kalau teman-teman yang lebih paham Elliott Wave bisa komen-komen aja. Dan target naiknya kalau memang besok dia break high, PR-nya adalah ini, dia harus break 2550. Targetnya ini ke 2800 sama. Kalau break 2800 baru bagus. Bisa ke sekitar 3140-an. Jadi tinggal kita lihat ada dua skenario dari si ADMR tadi, entah mana yang hit, apakah dia bakal descending triangle atau falling wedge, itu tinggal kita lihat aja nanti. Tuh.
Kalau by volume saya rasa masih 50-50 ya. Ini kayak kalau kita lihat volume buangannya besar, tapi volume ambilnya juga masih besar juga. Di sini juga dibuangin besar, dojinya besar juga. Jadi masih agak bias. Biasanya kalau volumenya jelas antara descending triangle atau falling wedge itu lebih enak. Tapi kalau saya lihat ini volumenya masih agak bias. Jadi untuk menyimpulkan patternnya apa, saya pun agak sulit. Tuh, amannya ya tetap batasi resiko aja. Karena worst case scenario bisa terjadi juga descending triangle lalu reversal seperti itu. Kalau kita lihat dalamnya hari ini terjadi big distribusi dari si ADMR. Big. Dan ya, tapi kalau dibandingkan dengan akumulasi sebelumnya masih belum sebanding. Cuman ya sama, kita pakai technical analysis aja untuk entry dan exitnya. Kalau dirasa falling wedge-nya gagal, jadinya descending triangle, saya rasa lebih baik exit aja. Itu kalau menurut saya. Tuh, batasi resiko. Itu untuk ADMR. Lanjut coba kita cek apa ya? Kita coba cek, kita masuk ke yang hijau-hijau. Kita bahas apa nih? BBYB mungkin ya. Yang kalau menurut saya sudah lebih aman untuk BBYB ini. Nah, hari ini BBYB naik 6,27%, sempat naik sampai 1.400, cuman sayangnya waktu closing ada sedikit guyuran. Ini sesuatu yang wajar ya. Ini saya yakin menuju closing bakalan banyak aksi taking profit karena turnamen salah satu sekuritas sudah dimulai. Jadi ya pencopet bakalan lebih agresif lagi. Nah, terakhir BBB bottom, dia sampai 1180, dia bottom, area kuat, kena trendline bawah dan terlihat tidak lower low. Hari ini sempat kejemput sampai ke sana, dan kalau saya lihat di intraday tadi ada coveran besar juga. Nih ya, yang saya maksud dengan coveran. 2 kali dia di cover di deket-deket sini. Jadi saya simpulkan kenapa saya tadi ajak beli BBB ya, karena sudah aman. Yang jagain konsisten. Nih, terakhir kan dia turun sampai sini 1180. Ini dihajar nih, barangnya dimakan semua di sini. Setelah itu dia naik, belum dilanjutin. Hari ini turun lagi sampai ke 1190, dihajar lagi sama dia. Tuh, makanya tadi di grup saya ajakin beli dari range ini ya, 1325 sampai 1200. Karena memang kalau saya lihat sudah ada yang serius jagain untuk si BBB ini. Tapi apakah tidak akan jebol, ya tetap ada potensi juga. Makanya batasi resiko itu perlu. Nah, untuk saat ini juga BBB sudah berhasil break high di sini ya. Ini kan sebelumnya resisten. Nih, 1335 sampai 1320 dia resisten, berhasil di break, di sini double top, lalu akhirnya pullback dan kelihatan sudah dari reject lalu close di 1355. Cukup menarik sebenarnya karena ada potensi 1300 sudah valid menjadi support. Artinya apa? Pembelian di bawah 1300 sudah aman. Tinggal pasang trailing stop aja. Nah, sekarang kemana target naik dari si BBB? Kalau menurut saya sih dengan view ini ya, downtrend channel, saya rasa BBB targetnya ke sini. Sini dulu deh, nutup gap 1500. Tuh, ini kan kemarin ada gap ya, dia bisa nutup gap. Pas juga kena ke median. Ini kan resisten atas, ini support bawah di trend line-nya. Nah, ini mediannya di tengah ini, garis tengah ini. Tuh, ada potensi dia bisa kena di sana. Jadi itu, cuman ya tetap batasi resiko aja. Untuk support di area 1300 sudah aman harusnya. Sedangkan untuk resisten terdekat high hari ini 1430. Kalau break, next-nya dari 1485 sampai 1550. Kita lihat dalamnya hari ini BBYB yang beli siapa? Hari ini masih terjadi big distribusi ya. Cuman kalau saya sama, tetap ikutin TA-nya aja. Ini juga bisa piercing line kalau nggak salah ya. Hari ini low-nya di bawah low kemarin, high-nya di atas high kemarin. Itu candle reversal. Tuh, batasi resiko aja kalau ada yang beli. Gunakan view tadi. Itu untuk BBYB. Lanjut coba kita cek terakhir ya, kita bahas ASA. Oke. Hari ini ASA
naik 6,77%. Angkanya kayak mau ARB ya. Dan candlenya sama juga. Jadi mungkin kasusnya sama. Sudah di cover di sini. Hari ini kejemput lagi, di cover lagi, dan sekarang sudah break high. Nah, dari view yang ada, ini sebenarnya ASA kemarin view-nya sudah kurang enak ketika dia jebol 2100 ya. Karena ada potensi ASA ini bikin bearish flag. Ini worst case skenario pakai banget. Kenapa? Karena kalau sampai benar-benar valid bearish flag-nya, targetnya bakalan lumayan setinggi tiangnya ya, bisa dari sini. Nah, target bisa ke sini. Tuh, 850, atau kalau pakai dari atasnya ya ke sini berarti 1430. Itu worst case skenario-nya. Cuman untuk saat ini sudah ada pantulan si ASA ini dari area yang cukup kuat juga. Di sekitar sini ya, 2025. Sempat offside juga, shadow-nya 2 kali turun, tapi selalu closing di atas 2000. Jadi ya kita bisa gunakan 2000 sebagai support closingannya dia. Seperti itu. Saat ini terlihat sudah ada volume besar yang lebih berarti selain candle inverted hammer ini ya. Dan kalau saya rasa potensi reversalnya sudah kelihatan. Tinggal kita tarik targetnya aja, kira-kira dia mau retrace sampai kemana. Dari high 2930 sampai low-nya di 1870. Nah, saya rasa target ASA ke sekitar sini, 2500. Itu potensi ya teman-teman ya. Cuman perlu dilihat juga ada resisten-resisten lain seperti di sini. Ini ada resisten juga 2280 sampai 2245. Ini di sini resist. Kalau break baru ke 2380 sampai 2400, dan kalau break lagi baru ke sekitar 2500 sampai 2560. Seperti itu. Jadi ini OTW-nya pullback dulu, tinggal kita lihat dia sampai kemana. Untuk support terdekat sekarang kita bisa pakai intraday. Nah, ini cukup menarik. Sudah ada reversalnya ya untuk si ASA ini. Nah, bagus ini. 2100 supportnya untuk si ASA. Kalau besok dia tidak jebol dari 2100, bagus. By chart pattern juga ada target ke sekitar 2360. Tuh. Jadi itu area yang perlu dipertahankan, 2100 sampai 2065. Selama nggak jebol lagi harusnya ASA bagus. Tapi kalau jebol ya berarti false breakout. Belum kenyang mungkin akumnya di bawah. Dilihat dalamnya, hari ini terjadi ya cenderung netral lah ya. Small disk, small akum, netral, jadi lebih ke netral kalau menurut saya. Batasi resiko aja, ikuti TA tadi. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kekurangan dari saya. Jangan lupa support terus teman-teman saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.